Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan serta bisa dikumpulkannya kita di hari ini untuk melaksanakan presentasi mata kuliah metodologi studi Islam. Oke, langsung saja. Di sini kami akan melakukan presentasi yang bertemakan pendekatan psikologis dalam metodologi studi Islam. Dalam kelompok ini beranggotakan ada 3 orang, yaitu saya pribadi, Muhammad Perhita Handika Putra, NIM I00020023. Selanjutnya ada Yunita Mahamukti, NIM I00020022. Dan yang terakhir ada Tiara Dika Satiti, yakni NIM I00020061. Oke, selanjutnya langsung saja saya bacakan. Yang pertama ya, ini ada latar belakang. Jika ditinjau dari secara rinci, pendekatan di dalam studi Islam memiliki beberapa model pendekatan yang memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami studi Islam secara keseluruhan. Pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan etnografis dan psikologis. Yang kedua ada metodologi. Nah, metode yang digunakan dalam penulisan jurnal pada pendekatan etnografis dan psikologis dalam studi Islam, karya Ahmad Fadil ini adalah dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dan selanjutnya ada metode penerapan pendekatan etnografis. Nah, metode penerapan pendekatan etnografis sebagai model pendekatan memiliki karakteristik dan juga langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, menetapkan informan. Kedua, melakukan wawancara dengan informan. Ketiga, membuat catatan etnografis. Keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif. Kelima, melakukan analisis wawancara etnografis. Keenam, membuat analisis domain. Ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. 8, membuat analisis taksonomik. 9, mengajukan pertanyaan kontras. Dan 10, membuat analisis komponen. 11, menemukan tema-tema budaya, dan yang terakhir ada menulis etnografis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yunita. Tempat kami persilahkan. Oke, selanjutnya metode penerapan pendekatan psikologis. Yang pertama, opposite terapi. Secara etimologi berarti terapi berlawanan, yang mana dalam konteks Islam bermakna terapi dengan cara mengganti sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat terpuji. Yang kedua, ibadah, sholat dan puasa. Sholat dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek olahraga, meditasi, autosugesti,
dan kebersamaan. Pengertian pendekatan etnografis. Secara etimologi, etnografis berasal dari bahasa Yunani yang etno yang berarti budaya dan grafi yang berarti deskripsi. Yang demikian, etnografis adalah deskripsi atau tulisan tentang suatu budaya atau individu atau kelompok. Deskripsi ini bersifat detail, mendalam, dan holistik yang bisa menggambarkan semua aspek budaya. Secara harfiah, etnografis berarti tulisan atau laporan suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan selama sekitar bulan atau tahun. Sosiohistoris pendekatan etnografis. Penelitian etnografis berkembang dari tahun 1915 sampai 1925. Tokoh yang melakukan penelitian ini adalah Rachel Brown dan Malinowski. Mati. Kedua tokoh tersebut mengembangkan penelitian etnografi yang menekankan kepada kehidupan masa kini oleh anggota masyarakat sebagai way of life suatu masyarakat. Penelitian etnografi ini terus mengalami perkembangan sampai pada suatu tahap yang disebut dengan etnografis baru. Pengertian pendekatan psikologis. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata spis yang memiliki arti jiwa dan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi secara harfiah memiliki arti ilmu jiwa. Sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, dan latar belakangnya. Psikologi Islam menekankan sebuah aspek, yaitu kesadaran bahwa ilmu ini mencoba membuka rahasia sunatullah yang bekerja pada diri manusia, terutama dengan menggunakan akal budi dan metodologi yang tepat. Dengan kesadaran ini, maka wawasan, teori, konsep, metode, dan hasil-hasil kajian pasti mengandung kebenaran, meskipun bukan kebenaran yang mutlak dan paripurna. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Tiara. Pendekatan psikologis. Psikologis Islami merupakan suatu kajian yang baru muncul dalam khasanah psikologi. Dari semua ahli yang telah melakukan kajian psikologi agama dapat dijadikan contoh. Salah satunya adalah David Wolfe dengan karyanya Psychology of Religion. Lahirnya kajian psikologi Islami ini disebabkan karena kurangnya esensi keislaman yang terdapat pada kajian psikologi pada umumnya, dan cenderung lebih merujuk kepada rujukan Barat dibandingkan kepada rujukan Islam. Hal ini membuat kejanggalan dan menyulitkan bagi pemeluk agama Islam untuk memahami konteks psikologi yang diinginkan atau sesuai dengan Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Pendekatan
etnografis dalam studi Islam. Pada umumnya, kebudayaan ini terdapat di setiap daerah pelosok negeri dengan bentuk dan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu contohnya yaitu kebudayaan yang terdapat di masyarakat Jawa. Khusus di daerah Yogyakarta, sesajen seperti ini biasanya diberikan untuk Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Dijelaskan di dalam Kromo Inggil bahwa masyarakat Jawa dan Bali dalam merubah kata kasar yang menjadi halus cukup mengubah beberapa kata saja, misalnya seperti ngongkon menjadi ngengken, dan juga metakon menjadi metaken. Kemudian ngakon menjadi ngaben, ngabon menjadi ngaben. Penjelasan di atas merupakan penjelasan yang mengenai kebudayaan yang masih menyimpan dari ajaran agama Islam. Al-Quran melarang tegas bagi umat Islam untuk mengikuti kebudayaan seperti ini, dan Al-Quran juga memerintahkan untuk segera meninggalkan kebudayaan yang terbilang sesat ini. Dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makalah ini adalah Quran Surat An-Nahl ayat 103. Summa au'aina ilaika anit tabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan etnografis. Kelebihan, 1. Menghasilkan pemahaman yang mendalam. 2. Mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. 3. Menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. 4. Penelitian berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. 5. Membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Kekurangan. 1. Menuntut seorang peneliti yang memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat. 2. Mengetahui dengan jelas subjek yang akan diteliti atau dipelajari. 3. Perspektif pengajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologi peneliti. Ketika peneliti kembali ke budayaan aslinya, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi. Pendekatan psikologis dalam studi Islam. Carl Gustav Jung menjelaskan mengenai fungsi-fungsi jiwa yang terdapat dalam tubuh manusia. 4 fungsi jiwa mencakup pikiran, perasaan, penginderaan, dan institusi. Fungsi jiwa yang berbagi berdasar sifat jiwa, dan setiap fungsi pikiran dan perasaan bersifat rasional, penginderaan dan institusi bersifat irasional. Berdasarkan fungsi dan sifat jiwa, sifat manusia dibagi menjadi 2 tipe, yaitu A. Ekstrovert. Menurut Morris, ekstrovert merupakan suatu kepribadian yang dimiliki seseorang berdasarkan pengaruh dari hasil orientasi dari luar diri. Sedangkan menurut Jung, ekstrovert adalah kepribadian ini sesuai yang menarik minat kepada objek di sekitar dan bersifat terbuka dari energi fisik. B. Introvert. Menurut Morris, introvert yaitu sifat manusia yang dipengaruhi oleh dunia subjektif atau dunianya sendiri. Sedangkan menurut Jung, introvert adalah perasaan dari jiwa introvert sangat halus dan cenderung untuk tidak menciptakan emosi secara mencolok. Unsur-unsur psikologi dalam Islam. 1. Nafs atau jiwa. Menurut Mubarak, nafs berarti sisi dalam manusia diciptakan secara sempurna, di mana di dalam terdapat potensi baik dan buruk. Nafs dapat memiliki 2 kecenderungan, yaitu bisa berbuat baik dan buruk, juga memiliki dorongan tingkah laku.
2. Qoib atau mati. Menurut Mubarak, qoib itu jantung bukan hati. Karena dalam ungkapan untuk hati memiliki arti al-qalid, yang mana bermakna bolak-balik sesuai dengan sifat manusia yang tidak konsisten. Yang ketiga, akal. Menurut Ma'an Ziyadat dan Ar-Rohid, akal secara etimologi memiliki arti al-insak atau menahan, al-ribat ikatan, al-hala menahan, an-nahi melarang, dan man'u mencegah. Syahwat atau nafsul syahwat. Menurut Mubarak, syahwat merupakan fitrah manusia yang memiliki sifat cenderung universal. Setiap manusia menjalankan dengan mengikuti fitrah ini dan sesuai dengan syariah, maka bernilai ibadah. Yang kelima, hawa atau hawa nafsu. Hawa nafsu adalah omongan bagi manusia kepada hal yang bersifat rendah dan tanpa nilai-nilai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendekatan etnografis. Etnografis merupakan suatu goresan pena atau laporan mengenai yang akan terjadi peneliti, ihwal suatu suku atau budaya. Hasil laporan ini biasanya didesain oleh peneliti yang sudah melakukan penelitian lapangan. Etnografi mempunyai beberapa metode dan langkah-langkah mengumpulkan hasil penelitian tadi. Hasil penelitian etnografi ini bersifat deskriptif yang berupa tulisan tentang penerangan serta klarifikasi ihwal suatu suku serta budaya. Psikologi. Psikologi Islam merupakan suatu ilmu membahas tentang kehidupan manusia yang meliputi pola pikir serta interaksi manusia tersebut terhadap beberapa aspek, yaitu interaksi menggunakan diri sendiri, manusia lainnya, lingkungan kurang lebih, serta alam kerohanian, yang berunjuk pada asal ajaran Islam yakni Al-Quran serta hadis. Metode yang dipergunakan dalam penerangan psikologi dalam studi Islam ini menggunakan dua metode, yaitu opositerapi dan ibadah. Sedangkan metode ibadah yang dipergunakan adalah sholat dan puasa. Terima kasih.